Memasuki tahun 2020, gue kepikiran untuk membuat sebuah channel YouTube. Basis pemikirannya, kenapa ingin membuat channel YouTube? Ya karena ingin mendokumentasikan perjalanan hidup gue. Kan romantis ya, kalau kita mendokumentasikan perjalanan hidup dari tahun ke tahun. Jadi saat tua nanti, tinggal ditonton saja videonya untuk bernostalgia. Nah, tapi seiring waktu berjalan, pemikiran tersebut pun berubah. Selama tahun 2019, setiap hari gue merekam beberapa detik dan menggabungkannya menjadi satu video. Judul videonya adalah One Second Every Day in 2019. Niatnya, pembuatan video ini terus dilanjutkan setiap tahun hingga suatu saat nanti ingin bernostalgia, maka tinggal ditonton ulang. Hanya saja, perlahan gue terpikirkan untuk mulai berbagi pengetahuan. Tentunya semakin gue tua, semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak pengetahuan yang dapat dibagikan. Sehingga kesalahan yang sama nih yang gue lakukan tidak terjadi lagi sama kalian semua. Disinilah pemikiran bisnisnya mulai jalan. Kalau gue membagikan pengetahuan gue, pengalaman gue secara rutin, maka perlahan-lahan penonton akan banyak. Penonton yang banyak berarti pendapatan AdSense yang lumayan. Dan gue bisa langsung mengestimasi pendapatannya. Kenapa gue bisa mengestimasi pendapatannya? Karena gue salah satu pendiri dari channel Hipotesa dan Neuron. Sekilas saja nih ya, Hipotesa dan Neuron merupakan channel YouTube yang dimiliki oleh PT Mencerdaskan Anak Bangsa. Berarti bila gue menghitung dengan pengalaman gue di Neuron dan Hipotesa, gue hitung-hitung, kita asumsikan saja 1000 views, gue bisa dapat Rp8.000. Kalau 10.000 views, 100.000 views, kan angkanya bertambah terus nih. Syukur-syukur bisa mendapatkan 3-5 juta views per bulan. Tentunya, selain AdSense, ada bentuk penghasilan lain. Kita semua udah tahu ya, endorse namanya. Video ini disponsori oleh Pintu. Video ini disponsori oleh Pintu. Sederhananya ya teman-teman, bila gue bisa mendapatkan 10 juta per bulan saja dari channel ini, maka gue ada uang tambahan sebesar 10 juta rupiah. Itu bukan uang yang kecil loh. By the way, kalau kalian mau menghitung potensi AdSense, gunakan aja perhitungan ini. 1000 views sama dengan Rp8.000. Ada kalimat yang berbunyi, your network is your net worth. Ini artinya, semakin bagus lingkungan pertemanan, circle sosial, yang bahasa kerennya sekarang, maka semakin tinggi potensi untuk cuan. Berarti, bila network sama dengan net worth, kita harus aktif bertemu, berkenalan, dan membangun hubungan dengan orang-orang baru secara aktif. Benar-benar aktif nih, nyari orang baru. Di sini, YouTube bisa membantu secara pasif. Katakan setelah mendapatkan 1000 subscribers, tiba-tiba ada yang menghubungi untuk memberikan peluang mengisi seminar. Bayangkan nih, tiba-tiba gue dapat email atau dapat chat, hey, isi seminar nggak? Nah, dari seminar ini, tiba-tiba ada panggilan untuk mengisi seminar yang lain. Dari seminar ke seminar, pelan-pelan cuan kita bertambah. Semuanya berasal dari channel YouTube yang dibikin yang secara pasif berjalan di YouTube. Ini keren sekali loh. Misalnya nih ya, gue lagi tidur, video gue tetap berjalan di YouTube, tetap ditonton sama orang, tetap membagikan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin dari 10 orang yang nonton, tiba-tiba ada 1 orang yang mengajak untuk berkolaborasi. Ini luar biasa. Saat tidur pun kita bisa bertumbuh. Ini alasan terakhir kenapa gue bikin YouTube, yaitu artikulasi diri. Setiap dari kita memiliki pola pikir, perspektif, hingga kecenderungan cara berpikir. Dan tugas kita semua sebagai manusia nih ya, adalah menjernihkan pemikiran kita agar bisa mengambil keputusan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan. Dasar dari keputusan tersebut adalah kejernihan pikiran. Dan kejernihan itu dapat dicapai dengan membuat YouTube, karena prosesnya panjang, prosesnya butuh menulis, prosesnya perlu merangkai kata-kata hingga akhirnya bisa
menyampaikan sebuah pesan. Itu semua butuh proses yang benar-benar mengartikulasikan diri. Ini dikarenakan membuat YouTube memaksakan diri gue untuk pertama, banyak membaca sehingga memiliki materi untuk dibicarakan. 2, menulis, merangkai kata-kata dan memastikan kata-kata tersebut mudah dipahami oleh penonton. Jadi gue belajar menulis nih. Nah, yang ketiga, menyuarakan tulisan tersebut, kata-kata tersebut, dan merekamnya, yang berarti volume suara, intonasi, serta bahasa tubuh harus tepat agar penonton lebih mudah memahaminya. Banyak banget yang gue pelajarin, banyak banget yang gue kembangin dari membuat YouTube. Setiap membuat video YouTube ini, gue semakin banyak belajar cara berpikir dan semakin jernih dalam bergerak. Di sini, sekali lagi nih ya, luar biasanya YouTube itu benar-benar bisa berbagi pengetahuan, bisa menambah, memperbanyak koneksi, meningkatkan kejernihan pikiran, dan bisa mendapatkan uang. Jadi, channel YouTube seperti apa yang ingin kalian bikin? Tulis di kolom komentar ya.